Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deswita Siska Nabila dari kelas 23 Aksa. Akan berpresentasi tentang PSAP 4 laporan arus kas. Pertama, ada pengertian. PSAP 4 adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengatur tentang penyajian dan pengungkapan laporan arus kas dalam laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Laporan arus kas atau cash flow statement adalah salah satu bagian penting dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan kas dan setara kas, yaitu uang tunai di tangan, di bank, dan investasi jangka pendek dan sangat liquid. Selanjutnya ada tujuan laporan arus kas. Pertama, mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan kas. Lalu kedua, menilai kemampuan perusahaan membayar utang, dividen, dan kebutuhan operasional. Yang ketiga, menilai kebutuhan pendanaan dari luar atau pinjaman atau juga investor. Yang keempat, ada membantu dalam perencanaan dan pengendalian kas di masa depan. Selanjutnya, struktur utama dari laporan arus kas itu yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi atau operating activities, berasal dari kegiatan utama perusahaan seperti penjualan, pembelian, pembayaran gaji, dan lain-lain. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas ini terkait dengan pembelian atau penjualan aset jangka panjang dan investasi. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini terkait dengan pendanaan dari pemilik atau kreditur. Selanjutnya ada format penyusunan. Yang pertama ada metode langsung, yaitu menunjukkan langsung semua penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi. Contoh, kas diterima dari pelanggan 50 juta. Lalu kas dibayar ke pemasok sebesar 30 juta. Kas dibayar untuk gaji sebesar 10 juta. Jadi arus kas bersih dari operasi yaitu 10 juta. Selanjutnya yang kedua itu metode tidak langsung. Ini dimulai dari laba bersih, lalu disesuaikan dengan transaksi non-kas seperti penyusutan, piutang, utang, dan persediaan, dan lain-lain. Selanjutnya, peran laporan arus kas dalam analisis keuangan. Laporan arus kas ini membantu pemilik usaha, investor, dan pihak lain menilai pertama, kesehatan keuangan perusahaan, kedua, kemampuan menghasilkan uang tunai bukan hanya laba di atas kertas. Yang ketiga, likuiditas, yaitu seberapa cepat perusahaan bisa memenuhi kewajiban jangka pendek. Dan yang terakhir, kualitas laba, apakah laba yang dicatat benar-benar menghasilkan uang tunai atau hanya berasal dari piutang dan akrual. Selanjutnya ada analisis arus kas. Dari laporan arus kas bisa dihitung berbagai rasio keuangan seperti operating cash flow ratio, arus kas dari operasi atau kewajiban lancar, menunjukkan kemampuan perusahaan menutupi utang jangka pendek dengan kas operasi. Lalu yang kedua ada free cash flow, arus kas operasi belanja modal, menunjukkan kas bebas yang tersedia untuk ekspansi atau pembagian dividen. Dan yang terakhir ada cash flow margin, arus kas operasi atau penjualan bersih. Ini mengukur seberapa efisien penjualan menghasilkan kas. Selanjutnya, ada manfaat praktis laporan arus kas. Yang pertama, membantu mengontrol kas harian supaya tidak kehabisan uang untuk bahan baku atau gaji. Yang kedua, mengetahui kapan harus minta modal tambahan atau menunda pembelian alat. Yang ketiga, memudahkan saat mengajukan pinjaman ke bank, karena bank selalu meminta laporan arus kas. Dan yang terakhir, menjadi dasar untuk menyusun anggaran kas periode berikutnya. Selanjutnya, keterkaitan dengan laporan keuangan lain. Laporan arus kas saling berhubungan dengan pertama, laporan laba rugi. Ini berhubungan menyediakan data laba bersih yang digunakan dalam metode tidak langsung. Lalu ada hubungannya juga dengan neraca, menunjukkan perubahan saldo kas, piutang, utang, dan aset tetap. Lalu ada hubungannya juga dengan laporan perubahan modal, menjelaskan tambahan atau pengambilan modal yang memengaruhi kas. Selanjutnya, penyusunan berdasarkan PSAK. Di Indonesia, penyusunan laporan arus kas diatur dalam PSAK 2, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 2,
Isi utamanya mencakup definisi dan klarifikasi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, lalu pilihan metode langsung dan tidak langsung, lalu ketentuan pengungkapan atau disclosure, tambahan seperti komponen kas dan setara kas, dan transaksi non-kas seperti pembelian aset dengan kredit. Selanjutnya ada transaksi non-kas. Tidak semua transaksi memengaruhi arus kas. Contohnya, pembelian kendaraan dengan cara kredit, konversi utang menjadi saham, dan penyusutan aset tetap. Transaksi seperti ini tetap perlu diungkapkan di catatan laporan keuangan meski tidak masuk ke laporan arus kas. Selanjutnya ada contoh laporan arus kas. Di sini mengambil laporan arus kas dari perusahaan Happy Dimsum periode Januari sampai Maret 2025. Ada pertama arus kas dari aktivitas operasi, yaitu penerimaan dari pelanggan sebesar 30 juta. Lalu ada pembayaran dari bahan baku dan gaji sebesar 20 juta. Dan kas bersih dari operasi sebesar 10 juta. Lalu ada arus kas dari aktivitas investasi. Ada pembelian peralatan dapur sebesar 5 juta. Lalu ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Ada pinjaman dari bank sebesar 3 juta. Kenaikan atau penurunan kas bersih sebesar 8 juta, saldo kas awal periode 2 juta, saldo kas akhir periode sebesar 10 juta. Kesimpulannya, laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai perusahaan selama periode tertentu. Tujuannya untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan kas, membayar kewajiban, serta mendanai kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.